Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini menghadapi konflik. Bapak Ibu Saudara, kita masuk Kejadian 13 di mana kita belajar tentang Abram dan Lot berpisah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui sosok Abraham bukanlah orang yang tamak. Ia rela rugi dan tidak kaya. Dia tidak mengejar hal itu sebagai fokus hidupnya. Kalau kita perhatikan Kejadian 13 ayat 8 sampai 9, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini dibuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat kualitas hidup dari Abraham. Ia tidak harus mencari keuntungan atau ia harus merasa dirugikan ketika ia harus berbagi dengan Lot, ketika ia harus menunjukkan apa yang paling penting daripada hubungan, bukan sebuah pemisahan. Kita lihat bahwa ketidaktamakan Abraham juga disertai oleh penyertaan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 3 pasal 13, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Di situ Allah, kita melihat bahwa ia kembali ke Kanaan, berarti ia masih ingat dengan apa yang menjadi janji dan perintah Tuhan. Dan kita perhatikan, ia sangat meyakini kesungguhannya untuk menyembah Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbatin di Memre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ia sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan ia memilih apa yang menjadi pilihannya, dan dia tidak merasa harus menjadi pribadi yang egois. Dan ia memilih Lot untuk memilih lebih dahulu apa yang menjadi keinginannya. Ada pengorbanan yang dilakukan. Kadangkala di tengah konflik kita sulit untuk mengalah. Namun dalam cerita ini kita melihat Abraham adalah pribadi yang lebih tua, tetapi ia juga adalah paman dari Lot. Namun ia tidak menunjukkan keegoisannya, ia tidak menampilkan karakter yang arogan untuk menghadapi konflik. Justru ia bersikap tidak egois dan dia rela berkorban. Kalau kita bisa perhatikan di situ, kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam cerita ini menunjukkan kualitas Abraham. Ia berusaha melakukan dengan apa yang ia miliki. Ia mengerahkan 318 orang, ia memilih orang-orang yang terlatih, ia menggunakan taktik dalam menjalani kehidupan bersama pasukannya atau orang-orang yang ia latih. Kalau kita perhatikan
ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita harus sungguh-sungguh mengalami kehidupan seperti apa yang menjadi teladan Abraham, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehidupan yang mampu menyenangkan Tuhan. Bukan dikuasai ketamakan, bukan dikuasai oleh kesombongan, namun kita bisa melihat di tengah konflik yang dihadapi, mengalah bukanlah sebuah kekalahan, tetapi mengalah adalah bagian dari kita merasakan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami perlakuan yang tidak adil, jika hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal masalah di tengah konflik, kita perlu mengambil sikap yang bijak. Kita perlu membiarkan semuanya terjadi dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara atas hidup kita. Layaknya Abraham mengalah dan merasakan berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kebenaran pagi hari ini.